Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Rafli. Saya akan menjelaskan materi kelompok 7, yaitu mengenai tentang akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Pengertian akad tijarah ialah akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akad menggunakan mudharabah. Jenis akad bentuk akad yang menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajiban. Akad tijarah ini adalah untuk mengelola uang premi yang telah diberikan kepada perusahaan asuransi syariah yang berkedudukan sebagai pengelola atau mudharib, sedangkan nasabahnya berkedudukan sebagai pemilik uang ataupun sahibul mal. Ketika masa perjanjiannya sudah habis, maka uang premi yang diakadkan dengan akad tijarah akan dikembalikan beserta bagi hasilnya. Di dalam surah ayat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran terkena penyakit gila. Keadaan mereka demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu adalah riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sedangkan pada hadis Rasulullah SAW suatu ketika pernah ditanya oleh seorang tentang usaha yang terbaik. Dia menjawab, yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan berdagang secara baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim dari Rifa' bin Rafi'. Ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah dijelaskan bahwa hukum tijarah diperbolehkan. Akad tijarah lainnya dalam praktik asuransi syariah, yaitu akad mudharabah, adalah pemilik harta memberikan kepada mudharib, orang yang bekerja atau pengusaha, suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat. Dan ada kedua adalah akad wakalah atau wakalah bil ujrah, merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu peraturan yang telah dibentuk dengan menerbitkan ujrah atau jasa yang telah dilakukan. Dan selanjutnya adalah akad wadiah. Akad wadiah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan suatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Dalam prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah ya dhamanah, yaitu di mana pihak yang dititip bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan yang kedua adalah akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi atau kesepakatan. Jika ada keuntungan atau kerugian, masing-masing pihak akan mendapat margin atau menanggung risiko. Yang terakhir adalah akad mudharabah musyarakah. Ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah di mana pengelola mudharib menyertakan modal atau dananya dalam kerja investasi. Mungkin akad tujuan untuk menciptakan
akad tijarah ini, yaitu dalam asuransi syariah, yaitu untuk mengelola suatu hak untuk mengelola pinjaman seseorang, yang dimana seseorang membutuhkan uang tapi tidak memiliki harta kecuali emas. Itu boleh dilakukan kepada pegadaian asuransi syariah ataupun di tijarah asuransi syariah. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.